kelas 4 perwakilan dari Lambat. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan pada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kita ini dalam rangka mengikuti sosialisasi sumber daya, sosialisasi pengelolaan sumber daya aset sekolah SDN 035. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih, selamat datang pada Bapak dan Ibu yang telah bisa hadir memenuhi undangan kami secara lisan, Bapak ya, maaf. Jadi kita sempat membuat undangan secara resmi hanya secara lisan melalui itu calon guru penggerak itu Ibu Desi Irayani, yang mana sosialisasi hari ini yaitu mengenai pengelolaan sumber daya aset sekolah. Kalau kita perhatikan yang selama ini yang aset itu adalah yang pernah kita pelajari yaitu tentang barang. Namun bukan hanya itu, ya, anak kita, anak peserta didik kita itu adalah aset yang utama. Kemudian Bapak dan Ibu majelis guru juga merupakan aset, ya, orang tua kita, ya, orang tua murid atau wali murid, ya, Bapak komite, semuanya itu tergolong pada aset, ya, terutama anak kita. Mengapa kita selalu membicarakan masalah anak? Karena anak adalah merupakan generasi penerus masa depan, pengganti generasi tua. Itu adalah merupakan ujung tombak, ya, yang akan menentukan kemajuan, ya, khususnya di SD 03 Cirebon ini. Itu. Jadi pada Bapak dan Ibu semuanya mohon dukungannya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari calon guru penggerak, ya, merupakan program dari guru penggerak, yaitu Ibu Desi Irayani. Ditolong mohon dukungannya demi keberhasilan Ibu Desi Irayani selaku calon guru penggerak. Jadi pendidikan yang telah dilalui Bu Desi Irayani ini sejak tahun kemarin, yaitu dari bulan Agustus ya. Jadi mulai diklatnya yaitu dari bulan Agustus tahun 2022. Jadi sampai sekarang belum selesai, namun kegiatan itu sudah mulai mengerucut, ya, istilahnya sudah hampir selesai. Mungkin sekitar kurang lebih 1 sampai 2 bulan nanti kegiatan ini bisa selesai. Jadi mohon dukungannya dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tanpa dukungan atau partisipasi dari Bapak dan Ibu orang tua, tujuan atau program dari calon guru penggerak tentu tidak akan berhasil. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ya, ini lain halnya bisa Bu Titi kita menumpahkan sedikit mengenai SRK Bu, sekolah ramah anak, bisa ya, sedikit tidak kita tumpahkan, ya. Jadi sementara untuk kita menanggapi sambutan tentang sosialisasi, kita lanjut sedikit menumpahkan tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak, yang mana
kemarin ya, sekitar tanggal 16 Februari ya, kita bersama-sama kepala sekolah itu mengikuti sosialisasi di Hotel Sakato, yaitu tentang sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini adalah mengenai intinya itu mengenai supaya di sekolah-sekolah tidak terjadi suatu kekerasan, itu tujuannya ya, mulai dari bully, membuli ya, pertengkaran, bahkan sampai kekerasan ya, bahkan sampai pelecehan seksual. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kemarin kami sosialisasi dengan UPT PPA Kabupaten Damaraya, itu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Damaraya. Itu intinya seperti itu. Jadi ke depan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang kami sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya setelah kita sosialisasi, yaitu kita membuat atau mengadakan MOU-nya, kerjasamanya dengan pihak UPT PPA dan Dinas Sosial. Yang MOU sudah terlaksana, yaitu seminggu yang lalu. Setelah itu alurnya kita membentuk atau membuat SK tim ya, tim pelaksana Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kemarin kita musyawarahkan, sudah kita bentuk timnya, namun SK-nya belum siap, belum bisa diketik. Nah itu karena banyaknya kesibukan. Perlu kita sampaikan dalam tim ya pelaksana yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 03 Timang, yang saya hormati Ibu Palisi yang prestator tingkat nasional. Nah, beliau ini sudah tingkat nasional sebagai pengajar praktik juga ya Bu, di mudah-mudahan Kecamatan Timang ini seperti itu. Kemudian saya hormati Pak Jorong, Pak Komite, dan bagi murid yang kami cintai, istimewa kepada ibu ini yang lolos sebagai guru penggerak tingkat Kabupaten Damastraya. Jadi alhamdulillah, kenapa? Karena dia mau, dia mampu, dia ikhlas mengerjakan yang dijalankan oleh pemerintah tingkat nasional. Ini di bidang inilah untuk Damastraya ada berapa orang. Jadi Timang ada 1, Kecamatan Kotosalah tidak ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih Desi Ariani, guru hebat. Terima kasih atas usahanya. Kemudian anak-anak kami yang kami banggakan, juga ada guru hebat di SD ini. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pagi ini kita hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi pengelolaan sumber daya aset sekolah, termasuk siswa, guru, dan masyarakat atau wali murid. Kemudian termasuk lagi semua yang ada di sekolah ini dimanfaatkan secara baik. Jadi dikelola dengan baik. Karena generasi anak-anak kita ini sebentar lagi akan menjadi generasi emas untuk kemajuan pendidikan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kerjasama dengan wali murid, sekolah, kepala sekolah,
jadilah pembelajaran itu dengan adanya ini meningkatlah mutu pendidikan. Jadi semuanya harus kerjasama. Dan lagi tadi sampaikan tidak ada lagi bully di sekolah, yang membacakan enak bertengkar, tinju, berantem, kemudian dengan mulutnya memberi psikis kepada anak, walaupun dia tidak main tangan, tapi omongannya merusak hati teman-temannya. Itu juga termasuk bully. Nah sekarang kita di Indonesia ini merdekakan anak kita itu, baik di rumah maupun di sekolah. Ibu juga seperti itu, walaupun anak kandung ibu, kalau ibu terlalu nanti menggunakan kekerasan, bisa dilaporkan oleh suaminya. Juga suaminya seperti itu, kalau keras betul terhadap anaknya, tidak sesuai dengan undang-undang, bisa dilaporkan dengan perlindungan anak, ya Pak. Nah ini, jadi marilah kita kerjasama untuk menjadikan anak kita ini anak yang begitu menikmati masa-masa anak-anaknya, jangan dipaksakan. Itulah penyampaian kita. Mudah-mudahan SD 03 Jumang kedepannya lebih baik. Ini akan masuk ke YouTube, ibu-ibu hadir masuk ke YouTube, semuanya kita masuk ke YouTube. Nanti ada skripnya nanti. Baru nampaklah di Nadine Pak Makarim itu Menteri Pendidikan. Nah ini dia, dan jalan program guru penggerak itu. Jadi marilah kita bekerja sama untuk kemajuan anak-anak kita. Itu saja penyampaian kita dari penyambung lidah dari Dinas Pendidikan selaku pengawas. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf atas kekurangan itu. Yang benar dari Allah saya cukupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Komite SDN 03 Jumang kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Kabupaten Masaya untuk Kecamatan Jumang, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengajar Praktek yang sudah sempat hadir di sekolah kita ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Jumang, yang sama kita hormati tokoh masyarakat yang juga berkenan hadir pada hari ini dari Sungai Kalang 1, dan juga kita hormati Bapak Ibu guru majelis guru SD 03 Jumang yang juga hadir dalam ruangan ini, dan juga atas nama kepada orang tua wali murid ataupun Bapak Ibu yang hadir sebagai perwakilan dari orang tua kita untuk hari ini, dan juga anak kami yang merupakan perwakilan dari anak-anak siswa yang ada di SD 03 Jumang ini. Pertama sekali malah kita kembali menyatakan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita pada siang yang berbahagia ini telah diberikan rahmat dan nikmat, yaitunya untuk mendengarkan nanti asosiasi pengelola sumber daya sekolah dari tim yang datangkan dari tingkat nasional ataupun dari Kabupaten Masaya. Salam berkat salam tak lupa pula selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu Saudari yang kami hormati, mungkin pada hari ini kita tadi telah mendengarkan bahwasannya acara kita adalah merupakan asosiasi pengelolaan sumber daya aset sekolah. Artinya kita nanti mendengarkan dari para pemateri atau presentator pada hari ini apa-apa saja bagaimana pengelolaan sumber daya aset sekolah yang ada di sekolah kita ini. Kita tadi sudah mendengarkan bahwa aset sekolah itu adalah banyak yang meliputi apapun yang berhubungan dengan sekolah SD 03 Jumang itu merupakan aset. Artinya kita sudah mengetahui. Nah, mari sama-sama kita mendengarkan nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di hari ini dapat kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita SD Negeri 03 Jumang ke depannya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari
tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, kepada yang hari ini diwakili oleh Bapak Terong kepada Bapak Hita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Demak, yang sama-sama kita hormati Ibu pembimbing atau pendidik daripada di Kabupaten Damasraya, Ibu ya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 03 Tiumang. Selanjutnya kepada Bapak Komite SD 0 Tiumang. Dan selanjutnya kepada Ibu Guru dan Bapak Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati. Yang teristimewa sekali kepada ibu-ibu wali murid dan anak-anak kita yang sama-sama kita cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah berserta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama dapat hadir di ruangan SD 03 Tiumang ini dalam rangka yaitunya untuk mendengarkan daripada sosialisasi daripada pengelolaan sumber daya aset sekolah di SD 03 Tiumang ini. Selanjutnya sholat beri salam mari kita sama-sama kita kirimkan ke junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat di yaumil akhir nanti, kita dituntut sebagai umatnya dan dijadikan suatu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kita hormati, untuk menyingkat waktu sebagai kata sambutan kami sedikit. Tentunya dalam hal ini telah banyak yang kita dengarkan bersama tadi, bahwasanya kita diundang dan dihadirkan di sini dalam rangka tentunya untuk mendengarkan daripada sosialisasi daripada pengelolaan sumber daya aset sekolah di SD 0 Tiumang ini. Tentunya aset ini banyak yang di SD kita ini, aset ini yang berupa baik manusianya ini termasuk aset, ataupun berupa barangnya ataupun bendanya. Jadi kedua-duanya ini kalau kita tidak dikelola dengan baik, tentunya kita tidak akan tertentu, tidak akan terarah nantinya. Maka dalam hal ini mungkin nanti daripada SD 03 Tiumang ini terus ada pengelolanya, ada pembimbingnya, ada pendidiknya, tentunya akan kita laksanakan secara baik tentunya. Maka dalam hal ini tentunya kami berharap tentunya kalau aset kita yang ada ini tidak kita manfaatkan, akan terjadi suatu hal yang tidak terbaik di SD 03 Tiumang ini. Maka dalam ini harapan kita bersama, mari apa yang telah diprogramkan dari pemerintah baik pusat maupun daerah ini kita dukung bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud kita, mudah-mudahan kita di SD 0 Tiumang ini akan menjadi suatu contoh yang terbaik untuk SD-SD lainnya, khususnya di Kecamatan Tiumang, umumnya di Kabupaten Damasraya nanti. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus penjelasan singkat dari Ibu Vivi Risanti selaku pengajar praktik berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aset sekolah.
Kepada Ibu Siti Risanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Sekolah Kabupaten Dharmasraya yang hadir bersama kita pada hari ini, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Tiumang, Bapak Komite SD Negeri 03 Tiumang, dan tokoh masyarakat di sekitar SD Negeri 03 Tiumang, Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 03 Tiumang, dan teristimewa Ibu Desi Irayani sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri 03 Tiumang. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya Ibu Desi Irayani ini adalah merupakan salah satu dan satu-satunya dari Kecamatan Tiumang calon guru penggerak yang lolos di angkatan 6. Bayangkan Bapak Ibu, ini luar bangga rasanya kita sebagai bagian dari SD 03 Tiumang, ya. Hampir 200 mungkin Pak guru kita dari PNS sampai P3K dan honor, hanya satu Bu Desi ini Pak Ibu yang bertempat tugas di SD Negeri 03 Tiumang. Kenapa demikian? Karena proses seleksinya itu cukup ketat Bapak dan Ibu. Ya, ada 2 tahapan yang dilalui baru nanti mengikuti pendidikan seperti yang sekarang dilakukan oleh Bu Desi. Ya, seleksi tahap 1, seleksi tahap 2. Nah, untuk saat ini Kabupaten Dharmasraya sudah sampai ke angkatan 7 itu sudah ada, hanya lolos 10 orang se Kabupaten Dharmasraya. Jadi yang rombongan Ibu Desi ini angkatan 6 itu sebanyak 50 orang hanya Bapak Ibu. Sekian ribu guru Dharmasraya hanya 50 orang. Nah, untuk angkatan 7 10 orang cuma. Angkatan 8 itu belum pasti karena baru sampai seleksi tahap 2. Belum selesai, belum keluar hasilnya. Begitu juga untuk angkatan 9, itu baru selesai mengirim berkas dan menjawab esai, belum ada satupun keluar hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu cukup berbanggalah pada hari ini satu-satunya dari Kecamatan Tiumang yang lolos di angkatan 6. Nah, proses pendidikan yang dilalui oleh Ibu Desi ini lebih kurang 6 bulan Bapak dan Ibu. Ya, diawali pada akhir Agustus awal September, dan kita free 1 bulan di Januari. Jadi ini adalah sudah bulan kelima nih Pak. Insya Allah nanti Lebaran, sehari sebelum Lebaran selesai ya Bu Desi ya. Finalnya dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya itu 2 hari Lebaran kalau saya tidak salah. Terakhir dia menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Desi ini dalam bentuk daring dan luring. Daring dilakukan secara online dengan penerimaan paparan-paparan materi dari fasilitator. Yang mana untuk Bu Desi ini fasilitatornya dari Makassar Bapak dan Ibu. Nah, untuk kegiatan luring itu didampingi oleh pengajar praktik, yang mana saya mungkin Bapak Ibu juga sebagian besar sudah kenal karena saya juga bertugas di Kecamatan Tiumang, di tepatnya di SD Negeri 01 Tiumang. Itu bertugas mendampingi Ibu Desi selama 6 bulan ke depan dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Setiap bulan kami selalu kegiatan daring 2 kali di Jimit, 3 kali di Jimit. Kemudian selesai 1 modul saya melakukan pendampingan ke sini tiap bulannya. Nah, termasuklah hari ini Bapak dan Ibu. Progres kedepannya dari calon guru penggerak itu Bapak dan Ibu adalah untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, yaitunya menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang akan diangkat menjadi kepala sekolah tidak lagi melalui tahap seleksi, tidak ada lagi uji kompetensi, tapi yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak itu, maka itulah yang nanti akan diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Desi tetap semangat dengan proses yang dilalui sehingga C-nya hilang. Lalu nanti berakhir dengan guru penggeraknya Pak. Sekarang kan istilahnya kan calon guru penggerak atau CGP. Ya, kita berharap nanti selesai Lebaran setelah kami memplenokan di Padang, ya, kelulusan dari angkatan 6, insya Allah nanti
C-nya hilang menjadi guru penggerak, berhaklah Bu Desi nanti menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan nanti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kegiatan luring seperti saat ini yang kita lakukan, berbagai materi yang sudah diterima oleh Ibu Desi, setiap materi-materi itu dalam bentuk modul, maka itu harus ada aksi nyatanya. Artinya apa? Materi yang sudah diperoleh secara daring itu harus di aksi nyata. Aksi nyatanya bermacam-macam Bapak dan Ibu. Ada yang langsung ke siswa Bu Desi sendiri, kemudian ada ke rekan sejawat di sekolahnya menyampaikan materi yang sudah dia dapatkan. Nah, hari ini sudah lebih luas skopnya, sudah melibatkan orang tua, sudah melibatkan komite, sudah melibatkan tokoh masyarakat. Kenapa? Supaya program ini diketahui oleh bukan hanya pihak sekolah, orang tua juga mengetahui, komite juga tahu, dan tokoh masyarakat juga tahu. Karena program guru penggerak ini adalah merupakan program dari Menteri Pendidikan Mas Nadiem. Ya, pemerintah sudah sudah meluncurkan dana yang lumayan besar Bapak dan Ibu. Ya, sudah lumayan besar dana yang dikeluarkan untuk kegiatan guru penggerak. Makanya diharapkan ini nanti bisa memberikan dampak positif yang baik, karena mereka sudah mengalami proses pendidikan lebih kurang 6 bulan lebih. Jadi Bapak dan Ibu, 50% Ibu di sini bersama fasilitator dan 50% bersama kami pengajar praktik. Dan kami Bapak dan Ibu pengajar praktik itu juga tidak boleh mendampingi banyak-banyak. Maksimal hanya boleh 6 orang. Ya. 4, 5 atau 6 orang. Kenapa? Supaya pendampingan itu betul-betul maksimal. Ya, ini Bapak dan Ibu, hari ini insya Allah Ibu Desi sudah masuk di yang diaksi nyatakan hari ini adalah modul 3.2. Hanya tinggal 1 modul lagi beliau akan menyelesaikan, yaitu tentang pengelolaan sumber daya aset sekolah, pemetaan aset sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bayangan kita selama ini aset itu hanya berbentuk barang saja. Ya, aset, oh ini ada lemari, ada meja, ada kursi, ada laptop dan segala macamnya. Ternyata Bapak dan Ibu, aset yang utama yang nomor 1 itu adalah manusia. Siapa manusia yang ada di sekolah? Pertama adalah peserta didik kita. Ya, peserta didik. Nah, bagaimana nanti Ibu Desi itu bisa memetakan aset-aset manusia yang ada di sekolah? Ya, aset manusia dari segi peserta didiknya, aset manusia dari segi majelis gurunya, bahkan orang tua murid dan komite sekolah itu merupakan aset sekolah itu Bapak dan Ibu. Nah, insya Allah nanti Ibu Desi akan memaparkan lebih luas lagi terkait tentang pemetaan aset yang ada di sekolah itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kami sebagai bagian yang ikut ikut andil dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 6 di Kabupaten Dharmasraya ini, mari sama-sama kita dukung. Mudah-mudahan Bu Desi tetap semangat, karena Bapak dan Ibu melihat program pendidikan yang dilakukan oleh Bu Desi ini sekarang banyak yang takut Bapak dan Ibu, banyak yang mundur, tak mau. Jujur saya sampaikan, yang Bu Pengawas ya, susah kita merekrut guru-guru, ya, menganggap itu sulit. Padahal Bapak dan Ibu, kalau memang itu dilakukan dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, insya Allah ada saja kemudahan. Karena angkatan 6 Bu Desi belum ada pedoman sama sekali, ya. Dharmasraya baru pertama di angkatan 6. Jadi belum ada panduan, belum ada pedoman sama sekali. Jadi sayang rasanya di angkatan berikutnya tidak ada yang mengikuti, padahal modelnya sudah ada. Contohnya kita sudah punya, ya Pak ya. Kita tinggal bertanya. Selagi dia bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah semua tidak akan sulit. Ya, karena dia juga tidak sendiri Bapak dan Ibu. Kami di sana ada kelasnya. Dalam kelas itu ada lagi kelompok kecilnya yang saling kolaborasi antara satu dengan yang lain. Nah, kamilah di sini PP yang akan mendampingi. Bu Desi ada kendalanya apa? Mari kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi dia tidak sendiri. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap mari sama-sama kita dukung program ini, karena ini untuk kemajuan dunia pendidikan dan kemajuan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena saya yakin Bapak dan Ibu, walaupun mungkin hari ini anaknya udah kelas 6, insya Allah adiknya juga akan ada nanti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti Bu Desi dengan sisa waktu 2 bulan, mudah-mudahan tetap semangat ya. 2 Minha hari raya
sebelum hari Lebaran beliau harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya itu. Insya Allah nanti habis Lebaran kami pengajar praktek akan memplenokan di tingkat provinsi untuk kelulusan pengajar praktek angkatan 6. Karena Bapak dan Ibu, kelulusan CGP itu 50% di tangan fasilitator dalam pembelajaran daring dan 50% di tangan kami pengajar praktek. Tapi Bapak dan Ibu nggak usah cemas. Saya kalau boleh dikasih 100, saya kasih 100 nilai berkali. Ya, tapi saya nggak boleh karena manusia tidak ada yang sempurna. Kan seperti itu logikanya. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan Bu Desi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dalam penyampaian apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi pengelolaan sumber daya aset sekolah SDN 03 Tiumang yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Desi Irayani. Kepada Ibu dipersilahkan. Untuk snacknya silakan dicicipi dulu, cuma itu seadanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk sebelum kita mulai, saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya, buat Ibu Pengawas, buat Ibu PP, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan Bapak Pemuka Masyarakat, dan khususnya untuk wali murid yang saya banggakan yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih juga buat ibu-ibu guru hebat SD 03 Tiumang yang telah mendampingi saya dalam suka dan duka pendidikan CGP saya, dan peserta didik saya yang semuanya kelas 4A khususnya dengan penuh semangat dan ceria mendampingi hari-hari saya selama saya berada di SD 03 Tiumang, dan khususnya buat anak-anak saya juga dari kelas 1 sampai kelas 6 yang juga saya banggakan dan sudah mendukung kegiatan saya semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya bukannya orang hebat ya ibu-ibu, tapi cuma keberuntungan yang saya dapat. Keberuntungan itulah yang menjadi motivasi buat saya dalam menjalankan semua kegiatan ini. Tetapi ya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tulus, pokoknya semuanya lah. Yang pertamanya adalah dukungan dari suami saya yang tercinta. Dia sangat pengertian dengan saya. Rasanya mau menangis saya. Itu adalah hikmah yang terbesar diberikan oleh Allah kepada saya. Saya bukan orang hebat, bukan satu-satunya di Kecamatan Tiumang ini. Saya juga merasa bersyukur karena saya yang lulus satu-satunya. Semoga teman-teman saya semua nanti bisa menjalani dan bisa mengikuti jejak saya yang seperti ini. Saya sangat bersyukur sekali rasanya ibu-ibu semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada saya. Sebenarnya saya susah untuk menangis, tubuh saya orangnya ceria. Tapi karena saya tersentuh sekali sama ibu-ibu semua pada acara pada hari ini. Terima kasih, dan saya coba untuk semangat lagi ya. Ya sedih saya rasanya Pak. Tidak sangka saya seperti ini Pak. Terharu rasanya. Seperti lebih dari saya lulus P3K ini rasanya Pak. Dan kita mulai lagi. Saya akan mencobakan mensosialisasikan tentang aset SD 03 Tiumang pada siang yang sangat berbahagia ini. Untuk kata-kata untuk mengucapkan salam, kata-kata mukadimah dan kata puji dan syukurnya kita tumpangkan saja kepada pembicara yang lebih terdahulu, karena waktunya sudah hampir pagi menjelang siang, karena ibu-ibu dan semuanya mungkin ada keperluan yang lain. Kita lanjutkan saja untuk kegiatan kita.
yaitunya sosialisasi pengelolaan sumber daya aset sekolah yang ada di SD yang sangat kita cintai ini. Pertama sekali, marilah kita masuk dulu kepada pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah ekosistem di mana di dalamnya terjadi interaksi saling mempengaruhi dan saling membutuhkan antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik dan unsur yang tidak hidup, sehingga menciptakan suatu hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor abiotik dan ada ekosistem sekolah, diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik dan yang sudah disebutkan, faktor abiotik yang juga berperan aktif dan menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana sekolah kita. Dan untuk lebih jelasnya, nah inilah aset-aset dalam sebuah komunitas yang ada di SD 03 Tiumang ini. Aset itu bukannya dari barang saja, tetapi aset itu yang ada di SD 03 Tiumang atau aset yang ada di daerah atau modal yang ada di daerah kita. Yang pertama adalah manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, dan yang keenam lingkungan dan alam, dan yang ketujuh finansial. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 aset yang ada di daerah atau modal yang ada di SD 03 Tiumang ini. Yang pertama sekali adalah aset manusia. Nah, yang termasuk aset manusia itu adalah kepala sekolah, siswa, guru, alumni, dan pengawas sekolah. Semua yang tertera itu adalah aset manusia yang ada di SD 03 Tiumang. Yang pertama sekali adalah kepala sekolah. Ini ada gambarannya. Kepala sekolah kita yang sudah bergelar sarjana dan juga guru-guru yang selalu aktif mengajar dan selalu kreatif dalam membimbing murid-murid kita yang ada di SD ini. Dan murid kita juga termasuk aset yang ada di sekolah kita. Juga alumni yang sudah tamat dari SD ini bisa kita jadikan aset juga, yaitunya pengawas kita yang peduli dengan lingkungan kita, dengan sekolah kita yang sempat hadir pada hari ini di SD yang tercinta kita ini. Dan begitu juga dengan pemuka-pemuka masyarakat dan bapak komite yang ikut andil dalam memajukan pendidikan khususnya SD 03 Tiumang kita ini, dan juga termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid yang ada yang di SD yang tercinta kita ini juga termasuk aset ke dalam sekolah kita. Dan juga anak-anak murid kita yang dari kelas 1 sampai kelas 6 juga merupakan aset dari sekolah yang kita cintai ini. Dan aset itu bukan berupa barang saja, tetapi yang pertama yang penting sekali adalah manusia sebagai aset yang nomor 1 di SD 03 Tiumang ini. Dan untuk aset-aset tersebut kita sudah bisa dan kita bisa memanfaatkannya dan menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk memajukan kemajuan pendidikan yang ada di SD kita yang tercinta ini. Dan yang termasuk lagi itu ada lagi yang dari modal politik. Dari modal politik adanya pemangku kepentingan yang ada di sekolah seperti pemerintah daerah atau anggota dan lembaga partai politik, kepala sekolah juga yang bisa bekerja sama dengan semua, atau sekolah kita yang khususnya lah yang bisa bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan itu. Itu juga termasuk aset yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita ini. Dan selanjutnya ada agama dan budaya, bisa juga sebagai aset yang ada di SD kita ini, seperti ada masjid, ada musola, ada
pokoknya kegiatan-kegiatan yang menunjang tentang untuk kegiatan keagamaan juga termasuk juga dengan aset yang ada di sekolah kita ini, seperti pertunjukan budaya. Kalau kita kan di sini ada campuran, ada Minang, ada Jawa, seperti pertunjukan budayanya, ada randai, ada seperti apa namanya? Nah ya, wayang itu juga bisa kita apakan sebagai aset bagi anak kita untuk memajukan pendidikan, untuk modal belajar lah bagi anak-anak kita dalam melaksanakan PBM-nya di sekolah atau di rumah, untuk kemajuan aset sekolah. Bukan hanya aset itu berupa barang saja, bukan berupa uang saja yang dikatakan dengan aset. Juga modal agama dan budaya juga termasuk aset. Seperti kalau di Dharmasraya kan kita punya beberapa agama, ada agama Islam, ada agama non-Muslim, kan ada yang ada gerejanya, ada masjidnya, kan juga bisa kita merupakan aset untuk pelajaran anak-anak kita dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bisa juga menjadi modal untuk sekolah kita untuk melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita di SD ini. Dan lanjutnya lagi ada ada lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita ini juga termasuk aset juga. Seperti adanya perkebunan sawit di sekolah kita bisa untuk menunjang bisa untuk menunjang keperluan atau apa yang diperlukan oleh sekolah. Bukan dari dana bos saja, bisa untuk perkebunan sawit, bisa juga membantu kita untuk memajukan pendidikan yang ada di SD kita ini. Seperti lingkungan sekolah kita yang luas, kita juga bisa menjadikan aset untuk belajar bagi anak-anak peserta didik kita. Seperti kita kan punya lapangan di belakang, ada lapangan bola, ada lapangan voli. Kita juga untuk sebagai sarana belajar buat peserta didik kita dalam mengemban pendidikannya di SD kita ini. Bukan saja berupa uang atau barang yang aset itu, tetapi semuanya yang ada di sekolah kita ini bisa kita manfaatkan untuk memajukan pendidikan di SD 03 Timang ini. Tetapi saya mohon untuk memajukan pendidikan kita ini, saya tidak bisa dengan sendiri saja. Saya juga meminta bantuan dari ibu-ibu wali murid dan bapak-bapak dan semuanya rekan-rekan yang ada di SD 03 Timang ini. Semoga pendidikan kita lebih maju dan lebih ke depannya lebih baik lagi, supaya SD kita ini menjadi sekolah yang lebih baik dan sekolah yang unggul, dan juga guru-gurunya seperti itu bisa mendidik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat peserta didik kita yang ada di SD 03 Timang ini. Nah, khususnya pendidikan guru penggerak itu adalah menuntun, mendidik dan membimbing peserta didik menjadi manusia yang menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna, dan bisa menyampaikan cita-citanya setinggi-tingginya dan bisa bermanfaat bagi orang lain, masyarakat dan sekitarnya. Itu pertama sekali tujuannya untuk membimbing peserta didik kita yang ada di SD 03 Timang ini. Ada lagi lingkungan kita ada sungai. Sungai itu bisa juga untuk sarana belajar buat peserta didik kita, dan juga cuaca dan keadaan cuaca yang stabil di daerah kita ini bisa juga menjadi bahan untuk melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik kita. Itulah yang merupakan aset yang ada di SD 03 Timang yang bisa kita manfaatkan dan kita kendalikan untuk memajukan peserta didik kita ini, khususnya di SD kita yang tercinta ini. Dan yang terakhir, ini ada aset manusia. Ada kepala sekolah yang sederhana dan bersahaja namun mengayomi, dan ada juga guru. Ada guru penggerak yang telah lulus satu-satunya di SD 03 Timang ini, dan semoga rekan-rekan semua bisa mengikuti jejak saya. Dan itu contohnya kegiatan kami yang telah kami laksanakan dalam menempuh pendidikan kami selama ini. Dokumentasi pembelajaran yang telah kami laksanakan.
Nah, juga kita bisa melaksanakan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, seperti wali murid, ada yang dari Babinsa yang datang ke sekolah kita, bisa jadi sarana untuk kita untuk menjadikan aset juga di SD kita ini. Seperti wali murid yang ada mungkin dari kesehatan, bisa juga kita jadikan aset. Semuanya itu bisa kita jadikan aset untuk memajukan pendidikan kita di sekolah ini. Itu yang merupakan aset yang ada di SD 03 Tiumang sudah saya petakan dalam bentuk tugas saya. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia adalah yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah yang sederhana dan membina, namun mengayomi dan saling berdiskusi jika menentukan segala sesuatu yang akan berhubungan dengan sekolah. Dan juga ada guru dan staf sekolah, ada siswa, ada wali murid, dan juga yang bisa mengayomi dan membimbing dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Dan ada lagi modal sosial, ada kegiatan bela diri yang ada dilaksanakan di dua sekolah kita kan, ada kegiatannya yang dilaksanakan sama Bapak Sugianto, itu juga bisa merupakan aset buat sekolah kita, buat anak-anak kita untuk belajar bela diri. Ada kesenian dan ada olahraga yang sudah kami ikuti selama ini, seperti kami kemarin mengikuti lomba 2SN PBB, lomba PBB. Kita bisa menangkan kemarin di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan. Insya Allah sudah mendapatkan juara 1, di tingkat kabupaten belum beruntung, mudah-mudahan besok mendapatkan juara. Itu aset yang sudah saya petakan yang ada di SD 03 Tiumang. Yang kedua adalah modal politik. Kepala sekolah bisa merupakan anggota dewan. Kita kan ada anggota dewan, bapak yang di sana bisa kita manfaatkan juga untuk memajukan sekolah kita. Seperti modal agama. Modal agama contohnya di sekolah kami telah melaksanakan setiap Jumat dan Asmaul Husna, pidato cilik, kasidah dan tahfiz sudah dilaksanakan oleh guru agama. Insya Allah kami sudah mendapatkan juara juga dalam perlombaan agama yang ada di Kecamatan Tiumang dan Kabupaten Damasraya khususnya. Itu sudah merupakan aset juga bagi sekolah kita. Dan ada lagi yang modal budaya. Daerah memiliki keragaman budaya yang seperti wayang yang diadakan sekali seminggu secara rutin, tampilkan di acara ulang tahun Kecamatan Tiumang dan ulang tahun di Damasraya. Kan ada wayang yang ditampilkan ya Bu? Nah, kalau kami di daerah Kota Baru ada landai yang setiap 1 kali seminggu ada pelatihannya, dan kalau mau nengok boleh ke sana. Itu juga merupakan aset bagi sekolah, bagi kabupaten kita. Ada lagi yang berupa modal fisik. Sekolah memiliki lapangan dan kebun serta lahan yang lumayan luas untuk mendukung proses belajar mengajar kami. Juga kami bisa berkebun sayur, ada ubi jalar, ubi kayu, dan tanaman lainnya yang sudah kami tanam di halaman sekolah kami. Itu juga merupakan aset bagi kami di sekolah ini. Dan modal lingkungan, selain pos sekolah, kami juga mempunyai kebun sawit sedikit untuk mendanai kebutuhan sekolah kami. Dan yang terakhir yang saya petakan adalah modal fisik. Nah, modal finansial ya. Sekolah kami juga punya tabungan yang diambil dari PI atau LKS atau dari PILKS, dari PI yang segala macamnya lah, pokoknya untuk kesejahteraan guru kami. Dan buktinya kemarin kami sudah pergi ke Jogja untuk melaksanakan cita-cita kami, dan sudah sampai kami ke sana atas buku dan segala macamnya yang ada di SD 03 Tiumang ini. Sudah bisa mensejahterakan gurunya. Nah, itulah yang
aset SD 03 Tiumang yang bisa saya petakan. Contoh pengenalan sumber dayanya sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak, dan sekarang tinggal kerjasama kita saja lagi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakannya dengan baik untuk memajukan SD kita yang tercinta ini, khususnya SD 03 Tiumang, umumnya Dharmasraya kita tercinta. Nah, cuman itu aset-aset yang ada di sekolah kita semoga bisa kita manfaatkan dengan baik, dan kami juga bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Saya sudahi, kalau ada saya salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sangat jelas dari Ibu Desi Irayani. Mudah-mudahan dengan sederet penjelasan tadi memberikan pengetahuan tambahan untuk kita guna mengelola aset yang ada di sekolah SDN 03 Tiumang. Terutama itu bukan hanya sebenarnya kalau aset yang terbesarnya siswa ya Ibu Desi ya. Jadi kalau untuk kemajuan asetnya memang perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Mudah-mudahan kita bisa semakin memaksimalkan pengelolaan aset SDN 03 Tiumang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya doa. Sebelum kita tutup acaranya, lebih baik kita untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin diberkahi acara kita hari ini. Kami mohon Bapak Komite, Bapak Semester, kami harapkan untuk memimpin doa hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Mari sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah Taala apa-apa yang kita cita-citakan hari ini sudah terwujud dan dikabulkan oleh Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tandarwana wa niyatana wa masudana fil khairi wa kulla ibadatina wa tamim tasirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini beribadah di sisi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah atau luluskanlah guru penggerak calon pengurus kami di SD 03 Tiumang ini dengan nilai yang tinggi dan bisa bermanfaat untuk dan tempat untuk orang lain ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah SD 03 Tiumang ini SD yang bisa menjadi contoh dari SD-SD yang lain dari kekuatan masyarakat dengan reputasi yang baik, dengan reputasi yang hebat ya Allah ya Rabbal Alamin.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله يا ربنا فاستجب دعانا فإنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas segala niat kita untuk hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan baik dari perkataan maupun tindakan. Mohon maaf atas segala kekurangan mungkin dari penyambutan atau tempat yang sudah kami sediakan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, yang telah menyempatkan waktunya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.